Halo dan selamat datang di channel Avenues. Saat ini siapa yang tidak menggunakan internet? Saya, Anda, dan kita semua menggunakannya. Semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan melalui jaringan internet. Namun tahukah Anda bahwa dengan luasnya kondisi geografis di Indonesia, infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari data pada tahun 2021, masih terdapat lebih dari 12.000 desa yang belum mendapatkan akses internet memadai dari sekitar 83 ribuan desa atau kelurahan. Dan berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, bahwa pengguna internet di Indonesia pada periode 2022 sampai 2023 mencapai 215,63 juta orang, dan telah meningkat sebesar 2,67% dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah pengguna ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Untuk menyediakan akses internet yang lebih merata, terutama untuk pembangunan infrastruktur digital, maka diluncurkan satelit multifungsi Indonesia Raya 1 atau Satria 1. Satelit Satria 1 ini diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2023 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, atau tanggal 19 Juni 2023 waktu Indonesia. Satelit ini akan meluncur menggunakan roket Falcon 9 dari SpaceX milik Elon Musk. Satelit ini dibangun oleh PT Satelit Nusantara 3 yang dikerjakan oleh Thales Alenia Space dari Cannes, Prancis. Dibutuhkan 145 hari satelit untuk mencapai orbit dan siap dites di bulan September. Sementara itu, jaringan satelit akan bisa dimulai bermanfaat di akhir Desember 2023 atau awal Januari 2024. Satelit Satria 1 merupakan satelit multifungsi terbesar di Asia dan nomor 5 di dunia dengan kapasitas 150 GB per second dan diklaim 6 kali lebih besar dari yang pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Berdasarkan laman resmi Kominfo, fungsi satelit Satria 1 menjangkau 150.000 titik layanan publik, sebanyak 93.900 diantaranya adalah sekolah dan pesantren. Memberikan akses internet untuk puskesmas dan rumah sakit di 3.700 titik dan 3.900 titik layanan keamanan masyarakat di wilayah 3T. Menjangkau 47.900 titik kantor desa, kelurahan, kecamatan, dan kantor pemerintahan daerah lainnya. Selain itu juga menjangkau 600 titik layanan publik lainnya. Tidak hanya persiapan dalam pembuatan satelit saja, PT Satelit Nusantara 3 juga memastikan infrastruktur pendukung ruas bumi atau ground segment juga siap beroperasi. Terdapat pusat kontrol utama atau Primary Satellite Center dan pusat jaringan atau Network Operation Center yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, serta stasiun kontrol cadangan yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan dilengkapi 11 stasiun bumi atau gateway di Cikarang, Banjarmasin, Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Salah satu hal yang menarik dari peluncuran satelit ini adalah penggunaan roket Falcon 9 dari SpaceX. Roket ini merupakan alat transportasi yang bisa membawa barang dan bahkan orang ke orbit bumi dan didesain untuk bisa mendarat kembali dan digunakan untuk peluncuran ulang. Roket Falcon 9 ini telah melakukan lebih dari 230 peluncuran dan 189 landing dengan 165 peluncuran kembali. Dengan kemampuan ini, biaya untuk transportasi keluar angkasa bisa ditekan. Peluncuran ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Satelit tersebut diharapkan siap untuk memenuhi peran pentingnya dalam menghubungkan Indonesia dengan konektivitas yang lebih baik. Peluncuran ini menandai langkah maju yang signifikan untuk Indonesia dan menjadi prestasi yang patut dirayakan. Demikianlah segmen Avenues kali ini, dan nantikan berita-berita berikutnya hanya di Avenues.